kesempatan kali ini kita akan membahas tentang toleransi dalam beragam konteks di lingkungan sekolah. Perkenalkan, saya Sofia Sari Dewi bersama dengan Evrina Alvexiana. Dan kita akan menjelajahi isu-isu ini bersama dengan 4 narasumber yang memiliki latar agama yang berbeda-beda. Mari kita perkenalkan mereka. Nah, pertama kami memiliki Marvin, peserta didik yang memiliki latar belakang agama Kristen yang aktif dalam kegiatan keagamaan di sekolahnya. Halo semua, shalom. Senang berpartisipasi dalam diskusi ini. Nah, selanjutnya kita memiliki Brigita, seorang peserta didik Katolik yang juga sangat peduli tentang isu toleransi. Halo, salam sejahtera kita semua. Kami juga didampingi oleh Aristi, peserta didik Muslim yang aktif dalam mempromosikan harmoni dalam keberagaman. Assalamualaikum, selamat sejahtera untuk kita semuanya. Dan yang terakhir nih teman-teman, kami juga memiliki narasumber Wayan, seorang peserta didik Hindu yang memiliki pandangan unik tentang toleransi di sekolah. Om Swastiastu, senang berbagi pikiran dengan kalian. Yaudah nih kita mulai ya. Kita mulai dengan pembahasan tentang toleransi beragama di sekolah. Menurut kalian nih, bagaimana sekolah dapat mempromosikan pemahaman dan penghormatan terhadap agama-agama yang berbeda? Oke, menurut saya penting bagi sekolah untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang membuat siswa itu semakin mengerti akan keberagaman agama di Indonesia ini ya. Seperti pembelajaran keagamaan lintas agama, dan juga mungkin sekolah bisa mengadakan kunjungan ke berbagai tempat ibadah di Indonesia. Oh iya, selain itu kayak guru dan staf juga bisa jadi contoh dalam kita bertoleransi antar sesama murid gitu. Oke, lanjut nih. Bagaimana sih dengan isu toleransi terkait ras, suku, dan budaya di sekolah? Hal itu penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran diri nih untuk berbagai macam ras, suku, budaya di antara siswa maupun staf di sekolah. Nah, karena itu juga kita dapat mengurangi rasa diskriminasi. Ya, dan penting juga kita untuk mempromosikan apresiasi kita dengan kita ikut juga mengadakan acara-acara berbagai ada di setiap orang lain, sehingga kita juga bisa kenal dengan budaya dari adat tersebut. Oke, ngomong-ngomong tentang diskriminasi nih, mungkin kan di berita-berita di luar sana banyak yang mungkin masih ada sekolah yang masih ada diskriminasi agama atau tentang ekonomi. Nah, ngomong-ngomong tentang ekonomi nih, gimana kalau isu toleransi terkait minat bakat dan latar belakang ekonomi di sekolah? Menurut saya sekolah harus mengembangkan minat dan bakat siswa tanpa memandang latar belakang mereka, mau mereka kaya, mereka miskin. Itu harus disupport oleh sekolah tanpa ada rasa yang kayak diskriminasi gitu. Iya, di setiap sekolah juga pastinya kan diskriminasinya harus dikurangi gitu ya. Soalnya setiap siswa di ekonominya kan berbeda-beda. Setiap anak juga pastinya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing yang harus dihargai juga. Oke, mari kita lanjutkan diskusi dengan melihat bagaimana kegiatan-kegiatan sekolah tertentu. Banyak nih macamnya, misalnya seperti disiplin positif, doa pagi bersama, sholat atau ibadah bersama, peringatan hari besar, Jumat beriman, dan santunan. Dapat berkontribusi dalam mempromosikan toleransi dong. Pertama, bagaimana peran disiplin positif dalam membangun budaya toleransi di sekolah? Disiplin positif dapat membangun menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif di sekitar sekolah. Dan dengan disiplin positif ini, siswa di SMP 1 bisa merasa bahwa dirinya itu dihargai oleh semua warga SMP 1. Dan dengan menerapkan pendekatan adil dan empatik dalam penegakan aturan, sekolah juga dapat membantu siswa memahami bahwa pentingnya kita tuh menghargai atau menghormati satu dengan yang lain. Disiplin positif juga bisa jadi salah satu pembinaan karakter kita masing-masing. Terus kalau misalnya siswa ini kita lagi belajar untuk bertoleransi, itu juga mungkin bisa jadi salah satu alasan mereka untuk menerima latar belakang masing-masing siswa. Oke. Jadi disiplin positif itu benar-benar sepenting itu ya. Iya. Nah, gimana nih dengan kegiatan doa pagi bersama dan sholat atau ibadah bersama? Ini dapat memperkuat toleransi di sekolah nggak kira-kira? Untuk doa pagi bersama atau ibadah bersama ini tentunya dapat meningkatkan toleransi bersama karena sebagai bentuk berkumpulnya seluruh siswa dari berbagai macam latar belakang, dan tanpa dengan melihat
sudut latar belakang masing-masing. Dan mereka dari situ, dari adanya ibadah atau doa pagi bersama dapat membuka diri lebih banyak lagi untuk sekelilingnya. Ya, dan juga dapat membuat kita mempelajari bagaimana tata ibadah mereka dan budaya mereka dalam ibadah. Mungkin bisa berdapat berupa waktu pelaksanaan tersebut, dan juga kita mungkin dapat memperkuat pikiran kita tentang ibadah-ibadah umat yang lain. Oke. Bagaimana nih dengan peringatan hari besar dan kegiatan Jumat beriman di sekolah? Kira-kira ini dapat membantu memperkuat toleransi di sekolah atau enggak ya? Tentu sangat memperkuat toleransi di sekolah, karena dari peringatan hari besar dan dari berbagai agama ini kita menjadi bisa lebih tahu bahwa oh ternyata agama Islam ini hari besar ini terus mereka setiap hari ini mereka akan melakukan sholat 5 waktu dan seterusnya. Dan bagi yang Kristen dan Katolik, oh ternyata mereka ketika Islam sedang sholat, ternyata yang Kristen dan Katolik juga ada ibadah sendiri, begitu juga yang Hindu. Dan ini membuat para siswa menjadi tahu akan wah ternyata banyak sekali ya apa keragaman agama di Indonesia ini, dan jadi mengerti dan mengetahui bahwa apa saja kayak apa aja yang dikenal oleh dari agama. Ya, apalagi kalau misalnya di sekolah kita di hari Jumat berimannya ini kan yang Muslim ada istighosah, kalau misalnya saya kalau dari Kristen ini ada Persekutuan doa, dan yang Hindu mungkin ada sendiri di perpustakaan. Itu juga bisa jadi salah satu keyakinan mereka dan menjadi kesatuan itu sih. Mengajarkan siswa-siswi juga untuk menerima dan menghargai perbedaan-perbedaan. Jadi setiap keyakinan ini punya tanggung jawabnya masing-masing ya. Betul. Terus juga doa pagi untuk perayaan hari besar, terus Jumat beriman tuh benar-benar berpengaruh banget ya buat memperkuat toleransi. Iya. Oke, jadi aku mau tanya yang terakhir, gimana sih dengan kegiatan santunan? Mungkin kan ada beberapa siswa yang dibilang kurang beruntung gitu ya. Apakah ini dapat membantu memperkuat rasa toleransi kira-kira? Karena adanya kegiatan seperti ini dapat memperkuat rasa toleransi, empati, ataupun kesadaran diri untuk teman-teman yang kurang beruntung istilahnya, terlepas dari latar belakang ataupun ekonomi mereka. Jadi harusnya membuat atau dapat meningkatkan rasa toleransi yang sangat besar di antara kita. Saya sepenuhnya setuju juga. Kenapa? Karena saat kita melakukan kegiatan santunan, kita akan melihat nilai besar kepada teman kita yang mungkin kurang beruntung, itu rasa peduli kita, dan kita juga lebih meningkatkan rasa peduli kita kepada sesama manusia, dan juga kita akan toleransi terhadap apa yang namanya perbedaan, karena kita sesama manusia dan kita juga merasa kasihan dan peduli terhadap diri. Wah, keren sekali. Ini keren banget gak sih jawaban hari ini? Mungkin kita harus bisa kasih Oke, mungkin cukup sekian mungkin ya podcast kita hari ini. Aku rasa udah cukup. Ya, karena aku juga apresiasi banget sama jawaban-jawaban mereka yang memiliki latar belakang agama yang berbeda-beda. Bener keren banget gak sih? Keren. Terima kasih ya. Dan sekolah juga kegiatan-kegiatan tiap agama itu kan juga seimbang, jadi nggak ada yang irilah aku begini kok agama yang lain nggak gini sih gitu. Oke, mungkin sekian aja. Terima kasih ya buat waktu dan wawasan yang bisa disampaikan, yang mungkin sangat berharga buat kita dan semua di sini. Ini adalah akhir dari podcast kami hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan juga. Dan kalau kalian ada saran nih tentang podcast atau tentang kemajuan podcast ini, bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa buat like, comment, and subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.